Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial Excel, yaitu rumus-rumus Excel dengan lengkap. Nah, bagi kalian khususnya yang baru belajar atau pemula, bisa mempelajari satu persatu dengan singkat dan mudah dipahami. Oke, langsung saja, yaitu yang pertama ada rumus sum. Ini paling mendasar sekali, tapi akan sangat sering digunakan. Sum adalah digunakan untuk menjumlah data numerik pada sel atau range. Nah, rumusnya sum, kemudian sorot semua sel dari atas sampai bawah seperti ini. Teman-teman bisa lihat penulisan rumusnya. Akan saya praktikkan sama dengan sum kurung buka, kemudian sorot semua sel. Enter. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi menjumlah data numerik. Kemudian ada lagi countip, mengetahui berapa buah angka tertentu. Misalkan ada berapa angka 4 dari deretan angka ini. Hasilnya adalah 1. Karena rumusnya adalah countip C4 C4.2 C13 adalah hasil sorot dari range. Kemudian titik koma D17. D17 ini mengacu ke angka 4. Jadi kita ingin mengetahui ada berapa angka 4. Kemudian enter. Nah, ini adalah satu hasilnya. Oke, teman-teman bisa simak rumusnya di formula bar ini. Ada lagi countips, ini pakai S belakangnya. Jadi hampir sama, hanya dia mengetahui dua kriteria. Jadi mengetahui berapa buah angka berdasar nama tertentu. Jadi ada berapa angka 3 misalkan dengan nama B. Jadi ada berapa angka 3 dengan nama B, karena B-nya lebih dari 1. Penulisan seperti ini. Countips pakai S, sorot range C4 sampai C13, kemudian titik koma D17 ini mengacu ke ini teman-teman, D17 angka 3. Jadi angka yang ditentukan, yang ingin diketahui. Karena kita ingin mengetahui angka 3, ngacu ke D17. Kemudian titik koma, sorot lagi B4, B13, sorot lagi. Kemudian titik koma G17. Jadi mengacu ke nama B, G17 ini. Enter. Nah, hasilnya ada 2, yaitu ada berapa angka 3 dengan nama B? Ada 2. Yang pertama adalah yang ini, kemudian di bawahnya. Jadi ada 2 data. Selanjutnya SUMIF, yaitu menjumlah data numerik sesuai kriteria yang ditetapkan. Penulisan rumusnya seperti ini. SUMIF D6. Jadi SUMIF kurung buka, sorot D6. D6 ini nama kota, misalkan nama kota yang ingin diketahui, misalkan Makassar. SUMIF sorot range seperti ini, SUMIF. Kemudian titik koma E14 itu nama kota. Titik koma sorot lagi kolom jumlah atau kolom transaksi. F6, F12. Bisa simak di sini. Ya, hasilnya jadi kota Makassar, jumlah total transaksi kota Makassar ada 687.500.000. Oke. Kemudian SUMIFs pakai S, menghitung berapa jumlah uang nama tertentu dengan status tertentu. Jadi ada 2 kriteria, yaitu nama dan status. Misalkan nama Indah, statusnya 4, berapa jumlahnya. Jadi ini rumusnya SUMIFs C5 C14 itu hasil sorot range jumlah ya. Kemudian
sorot selain lagi B5 B14 masuk ke nama, kemudian D6 D16 D16 itu mengacu ke nama, kemudian sorot lagi D5 D14 ke status, titik koma D17 ke status. Ini D17 status. Jadi jumlah status jumlah uang dengan nama Indah yang statusnya 4 yaitu 4.800. Kemudian count dan kontak. Count ini menghitung banyak data sel tetapi hanya numerik saja atau angka. Berbeda dengan kontak yaitu berapa banyak sel tetapi untuk semua data numerik maupun teks. Nah, ini rumusnya count misalkan count sorot range B5 B15. Ini maksudnya B5 sama B15 itu sama dengan count. Saya contohkan seperti ini. 4. Ini hanya menjumlah numerik saja, berarti angka jumlah data numerik atau angka ada 4. Ya ini 2, 3 dan 4. Kemudian round down ini pembulatan ke bawah. Penulisan rumusnya seperti ini, bisa disimak. Hasil dari nomor digit 1, ini digit penentu ya. 351,567 digit 1 menjadi 351,5, jadi dibulatkan ke bawah. Ini digit-digitnya dan ini rumusnya. Round down B7 itu angka yang ingin dibulatkan ke bawah. Titik koma C7 ini digit ya, digitnya. Selanjutnya round down, round up. Berbeda dengan tadi, ini pembulatan ke atas. 351567 digit 1 menjadi 351,6. Jadi menjadi pembulat ke atas ya. Rumusnya sama, tinggal disimak. Ini juga hampir sama, hanya pembeda digitnya saja. Ini APRAG ini rumus rata-rata. Ini seperti ini penulisannya. APRAG kurung buka sorot range yang ingin diratakan. Misalkan ini sama dengan APRAG kurung buka sorot range bisa ke pinggir atau ke bawah. Hasilnya 76. Ini nilai ratanya 76. Selanjutnya max, nilai tertinggi maksimum. Rumusnya adalah max B7 B15, range B7 sampai B15. Jadi nilai tertingginya adalah 124. Yang ini teman-teman. Bisa disimak ya, penulisan rumusnya sudah saya cantumkan. Min, nilai minimum atau nilai terkecil. Penulisannya min B7 B15. Jadi nilai terkecil dari range ini adalah 54, yang ini teratas. Bisa dibayangkan kalau datanya banyak. If, ya ini adalah logika yang sangat sering digunakan. If ini ya. Nah, ini misalkan menentukan kelulusan dari jumlah nilai. Nah, ini adalah maksudnya if jika E7 ini E7 kurang dari 60 titik koma tidak lulus. Maksudnya dalam bahasa kitanya atau dalam terjemahannya, jika E7 kurang dari 60 maka tidak lulus, selain itu lulus. Nah, kurang dari ya, berarti yang 60 ke atas dia lulus. Contoh ini 61 lulus. Ini 55 kurang dari 60 berarti jadi tidak lulus. Ini sudah jelas lulus, ini tidak lulus. Ini bisa disimak rumusnya. VLOOKUP hampir sama logika, cuman ini menggunakan mensorot data ya, menselect data. VLOOKUP berdasarkan vertical lookup.
Nah, ini VLOOKUP. Jadi untuk rumus VLOOKUP kita membutuhkan dua kolom terpisah untuk sebagai penentunya atau kriterianya. Nah, misalkan kode A kelasnya komputer misalkan, atau ini VLOOKUP J6. Nah, J6 ini ke sini mengacunya. Nah, J6 kemudian sorot ini range ya. Nah, ini sudah diabsolutkan atau ditetapkan tidak bergeser, jadi ada tanda dolarnya. J6 itu nilai yang sudah jadi, ini mengacu ke nilai. Jadi J6 nilai rata-rata 57. Kemudian J20L ini mengacu ke kolom nilai. Nah, apabila J6 57 kemudian sorot range, maka nilainya ada di sini. Di sini kurang memuaskan berarti ini ya. Nah, kurang memuaskan. 57 kurang memuaskan. Kemudian titik koma 3 ini mengacu ke kolom 3 karena urutannya dari sini 1 2 3. Jadi 3. Ini VLOOKUP C6 nilai, ini sorot range kolom ini J20 L323 ini, yang ini datanya saja seperti ini. Kemudian titik koma 3 ini kolom keterangan. Bisa disimak rumusnya. Kemudian ada lagi lab. Lab adalah mengambil karakter bertipe teks mulai dari kiri sebanyak berapa karakter. Misalkan ini lab C6 maka 1, artinya mengambil karakter dari kiri sebanyak 1. Jadi yang di hasilnya M karena diambilnya 1. Untuk yang bawah lab C7 titik koma, ini bisa titik koma ya, ini berbeda Windowsnya ini. Kita versi Windows 2000 Windows 7 atau XP ini menggunakan titik koma. Jadi ME, hasilnya ME karena mengambil 2 karakter dari kiri. Ini lab C7 titik koma 2. Ada lagi mid. Mid ini mengambil data tengah. Mid B6 titik koma 2. Nah, ini 2 ini adalah urutan keberapa huruf yang akan diambil. Mid B62 3 ini misalkan huruf kedua dari huruf R sebanyak 3 huruf. Jadi diambilnya rogue. Programmer jadi rogue karena mengambil 3 huruf dari urutan nomor kedua, urutan huruf kedua. Jadi R O G. Ada lagi right, mengambil karakter dari kanan, kebalikan dari left. Right C6, ini C6 maka 1. Jadi right C6 mengambil data 1 dari kanan. Jadi A, hasilnya A. Ini selanjutnya N. N ini fungsi logika ya. Cuman dia memiliki 2. N ini bernilai benar jika keduanya benar. Berbeda dengan OR, bernilai benar jika salah satu bernilai benar. Kalau ini harus dua-duanya benar. Nah, ini rumus contohnya if N. Jadi ini rumus kombinasi if dan N. Jika N, jadi jika E13 usia kurang dari sama dengan 30 dan titik koma ini dan artinya dan F13 lebih dari 3 titik koma ini maka diterima, selain itu ditolak. Jadi ini harus benar sesuai kriteria. Nah, karena ini tidak lebih dari 3 jadi ditolak. Kalau kita isi 4 menjadi diterima.
Nah, oke teman-teman. Jadi harus memahami dulu maksudnya N itu apa. N itu jika dua kriteria bernilai benar. Nah, jadi kan kita jika usia kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30 dan pengalaman lebih dari 3 tahun, maka diterima. Nah, karena ini ditolak karena ini tidak lebih dari 3 gitu. Oke. Ada lagi OR ya, yang berbeda dengan N, ya ini bernilai benar jika salah satu bernilai benar. Nah, jadi gini, jika D7 kurang dari 60 atau E7 kurang dari 60, maka lulus. Nah, ini kan semuanya kurang dari 60, tapi kalau yang satunya lebih dari 60 tetap bernilai lulus gitu. Karena salah satunya benar. Jika D7 kurang dari 60 ini, nah ini kan lebih dari, kemudian atau E7. Nah, misalkan ini E7 kurang dari 60, maka mengulang. Selain itu lulus. Karena ini dua-duanya lebih dari 60. Misalkan kita ganti dengan 50. Nah, dia mengulang. Ya. Karena ininya kurang dari 60. Walaupun ininya lebih dari 60. Jadi keduanya bisa bernilai salah atau benar. Kemudian len ini menjumlah karakter, menjumlah karakter. Len B6 udah rumusnya. Len arahkan ke sel B6, maka hasilnya 8. Jadi ada 8 huruf. Ini rumusnya. Ini. Date. Nah, ini digunakan menuliskan tanggal dengan format tahun, bulan, hari. Nah, sangat mudah ini teman-teman. Sama dengan date. Nah, ini sama dengan date 2008 September tanggal 21. Ini hasilnya. Nah, ini kemudian hour ya. Hour ini jam. Hasil ini hour B8. Ini menentukan jam, berarti ini jam 11 itu. Ini sangat mudah. Bulan. Nah, ini menentukan bulan dalam bentuk angka. Jadi ini bulan Maret sama dengan B6. Jadi hasilnya 3. Jadi Maret dalam format angka. Now, rumus sekarang ini format waktu, tanggal, dan jam, tanggal ya. Tanggal, jam sama dengan now hasilnya. Jadi teman bisa tuliskan langsung. Misalkan hari sekarang ini berarti tanggal 14 Januari 2021 jam 8.30. Today hampir sama dengan now. Hampir sama. Day ini menentukan hari dari sebuah tanggal dalam format angka. Jadi ini tanggal ya, maksudnya hari itu tanggal. Di tanggal 12. Day. Ya, oke. Year juga menentukan tahun. Gampang sekali ini penulisannya. Sama dengan year B7 hasilnya 2008. Lower ini mengubah huruf kapital menjadi huruf kapital atau campur menjadi huruf kecil semua. Jadi maupun kapital atau campur menjadi huruf kecil semua, rata kecil. Lower data ya. Lower B6 dengan kecil. Upper menjadi kapital semua. Kebalikannya. Upper B6 dengan menjadi besar gitu. Ini rumusnya.
Proper ini menjadikan kapital besar di awal kalimat atau kata. Ini jadi C-nya aja yang besar. Ini dirubah ya. Yang kemudian terakhir wrap. Wrap ini membuat karakter menjadi pengulangan sesuai nomor yang diinginkan. Misalkan sama dengan wrap A. Ini pakai kutip karena string wrap A titik koma 9. Jadi mengulang A sebanyak 9 kali. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Semoga mudah dipahami. Teman-teman tinggal amati saja rumusnya. Seperti ini misalkan saya sudah cantumkan ya penulisan rumus dan sebagainya. Jadi teman-teman tinggal ini contohnya penulisan rumus. Jadi teman-teman tinggal amati dan dipraktikan. Oke, sampai jumpa di judul berikutnya.